Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. An Jabir bin Samurah radhiyallahu an, sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu an qala pernah menjelaskan, syaka ahlul Kufati Sa'dan ila Umar radhiyallahu an. Penduduk Kufah pernah melaporkan mengenai Sa'ad kepada Umar radhiyallahu an. Sa'ad yang dimaksud di sini Sa'ad bin Abi Waqqas, yang ketika Nabi SAW wafat usia beliau kurang lebih 32 tahun. Sahabat muda yang terkenal ahli memanah, ya, sniper ulung, Robin Hood lah ya, mondena film mah. Dan beliau yang memimpin pasukan pertama perang dalam Islam. Sebelum perang Badar itu pernah ada perang, tapi perang yang dipimpin oleh sahabat, bukan dipimpin oleh Nabi. Dia memimpinnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Keahliannya dalam perang juga dalam dagang membawa beliau pada kedudukan yang terhormat di kalangan sahabat, dan beberapa kali diminta memimpin peperangan, termasuk ketika hendak menaklukkan Persia ya. Persia itu yang sekarang Irak, Iran. Sa'ad bin Abi Waqqas ini diantara yang memimpin pasukan hingga berhasil menaklukkan Irak dan diberi jabatan oleh Umar bin Khattab, karena Persia ditaklukkan di zaman Umar bin Khattab dengan perang yang terkenal, perang Yarmuk ya. Sa'ad bin Abi Waqqas dijadikan gubernur di Kufah ya. Kufah ini kota besar di Irak sampai sekarang juga namanya masih Kufah, yang nanti di zaman Ali bin Abi Thalib dijadikan ibu kota ya. Penduduk Irak itu sendiri, sebagaimana sudah pernah disabdakan oleh Nabi SAW dalam berbagai hadisnya, Nabi pernah bersabda, al-fitnah hahuna min haitsu yatlu qarnus syaitan ya. Fitnah itu, kekacauan umat itu akan bermula dari sana sampai 2 kali Nabi menunjuk ke arah timur ya. Dari arah terbitnya generasi setan. Para ulama hadis sepakat menjelaskan bahwa yang dimaksud itu dari arah Irak. Nabi menunjuk ke timur itu ke Irak, ke Persia. Dan ini benih-benihnya sudah mulai ada. Jadi fitnah memecah belah umat Islam itu di Irak sudah ada sejak zaman Umar bin Khattab, sejak awal mula ditaklukkan. Nanti puncaknya di zaman Utsman bin Affan, itu yang membunuh beliau adalah orang Irak. Yang membunuh Ali juga orang Irak ya. Yang membunuh Umar juga ketika sholat subuh orang Irak. Sampai hari ini juga yang jadi fitnah terbesar umat Islam adalah di Irak dan Iran. Meskipun negara Syiahnya resminya Iran, tapi Irak juga mayoritas ya, 70% tuh orang Islamnya orang Syiah ya. Atau saya nggak menyebut orang Islam, orang Syiah ya. Jadi fitnah terbesar hari ini, aliran sesat terbesar hari ini yang punya negara, Ahmadiyah enggak punya negara
Ya LDI nggak punya negara, Lia Eden cuma punya surga, surga palsu, tapi nggak punya negara. Tapi kalau Syiah punya negara, punya tentara. Dan yang jadi sumber konflik di Timur Tengah itu kan orang-orang Syiah, mau di Suriah, mau di Yaman, ya di Libanon, yang hari ini juga masih belum berakhir, itu orang-orang Syiah. Ya. Nah, ini sebagian penduduk Kufah melaporkan kepada Umar bahwa saat ini nggak becus, nggak benar. Fa'azalahu, maka Umar pun memberhentikan sementara. Ini biasa ya, di kita juga sudah biasa kalau ada pejabat jadi terdakwa diberhentikan dulu biar pemeriksaannya berjalan fair. Karena memeriksa pejabat mah dia punya kekuasaan. Tapi kalau diberhentikan dulu sudah nggak punya kekuasaan, nggak bisa menyembunyikan barang bukti dan lain-lain. Wastamala alaihim Ammaron, dan menunjuk penggantinya sementara PJS Ammar bin Yasir. Fasyakau, mereka mengadukan Sa'ad hatta zakaru, hingga menyebutkan annahu la yuhsinu yusolli, bahwa Sa'ad itu enggak benar sholatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, sholat itu jadi isu yang seksi di zaman sahabat mah. Mun ayeuna mah antu seksi ya. Pilpres kemarin ulama-ulama Aceh kan mendesak capres harus lulus testing seleksi baca Quran karena presiden itu imam sholat. Bener ulama Aceh, dua-duanya nggak mau ikut, sugan jadi wirang gitu kan, ini biasa-biasa we gitu. Malah banyak komentar, capres itu bukan bisa baca Quran, capres itu bisa mimpin negara gitu. Jadi menyepelekan. Padahal memang dalam sejarahnya, sepanjang sejarahnya dari mulai Nabi, para khalifah, pernah kita bahas kan juga di dalam kajian Bulughul Maram ya. Abu Hurairah teh ulama pangjagona hadis datang jadi imam makmum. Yang jadi imam itu para pejabat negara ya. Jadi ketika disebutkan gak benar sholatnya, wah itu isu yang seksi ya. Untuk menjatuhkan pejabat itu efektif dengan isu itu ya. Fa arsala ilaihi, maka kemudian Umar mengutus orang untuk memanggil Sa'ad bin Abi Waqqas. Faqala, Umar bertanya, ya Aba Ishaq, hei Abu Ishaq, panggilan Sa'ad, amma inna haulai yaz'umuna annaka la tuhsinu tusalli. Sesungguhnya sebagian penduduk kota itu menyangka bahwasanya engkau tidak baik sholatnya. Cing ayeuna aya nu kieu teu nya, Paridwan Kamil mariksa ka handapna balik teh sholatna nu teu bener, sholatna dipanggil nya. Belum kan? Nah, belum sampai begitu. Zaman akhir juga setahu saya syarat jadi pejabat bukan lulus sholat tapi lulus TWK ya, tes wawasan kebangsaan. Jadi pegawai KPK yang sudah teruji loyalitasnya pun gara-gara skornya kecil di TWK-nya ya jadinya nggak lulus ya. Nyatu dek lulus kumaha, pertanyaannya kita tahu ya, pilih Quran, pilih Pancasila. Dipilih dua nananya pasti salah. Kudu milih Pancasila unggul, piraku Quran tuh dipilih ya. Bagi orang Islam nggak bisa tuh. Kalau aku manggil luhur Quran dibanding Pancasila, ayeuna kudu milih Pancasila nya tuh pasti malah lulus ya. Jadi standar dulu jadi pejabat lihat sholatnya. Karena kalau sholatnya bagus berarti komitmen kepada Allahnya tinggi. Komitmen pada Allah tinggi,
bagus komitmen ke rakyatnya. Cenah banyak yang sholatnya bagus koruptor, sarwawe loba lulusan ITB UI sarwa koruptor. Apakah kemudian UI-nya jadi jelek? Ya, puntennya sanes ngagoreng UI beli aya bapak dulu alumni UI. Lulusan UGM juga koruptor. Apakah kemudian pendidikan di UGM jelek? Jadi jangan makin mukul rata. Ari paleba aya teroris, wah diliput jeung pesantren, dikesankan pesantren teh sarang teroris. Ari paleba aya koruptor, sok atuh liput jeung sakolana sekalian. Mun alumni Unpad jadi Unpad itu mendidik korupsi begitu? Kan enggak. Jadi kalau ada orang yang sholat kemudian dia koruptor, tong nyalahkeun sholatna, ya. Tong nyalahkeun pendidikan di pesantren, dah mungkin diajarkan begitu, ya. Jadi kenapa standar sholat ini jadi yang utama di zaman para sahabat? Karena memang ketika orang sudah komitmen sholatnya bagus, komitmen ke Allahnya tinggi, itu otomatis komitmen ke rakyatnya juga tinggi. Dia mengabdi berbakti jadi pejabat itu bukan karena rakyat-rakyat, tapi karena Allah. Kepuasannya bukan kepuasan rakyat, tapi kepuasan Allah. Qala Abu Ishaq, maka kemudian Abu Ishaq menjawab, amma ana, adapun aku, wallahi demi Allah, fa inni kuntu sholli bihim sholata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, sungguh aku sholat mengimami mereka seperti sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma akhrimu anha, aku tidak pernah menguranginya. Usolli sholat al-isya, aku sholat isya. Dalam riwayat lain sholat al-asyiyi. Kalau asyiyi itu antara duhur dan asar. Ya, ada di Al-Quran bil asyiyi wal ibkar. Kalau ibkar qobla duhur, kalau asyi duhur sampai maghrib, ya. Jadi antara duhur, asar atau isya. Fa'arkudu fil ulayain, aku panjangkan 2 rakaat pertama, wa ukhifu fil ukhrayain, dan aku pendekkan 2 rakaat terakhir. Qala, kata Umar, dzaka dhannu bika ya Aba Ishaq. Oh, itulah mungkin yang dituduhkan kepadamu wahai Abu Ishaq, ya. Penduduk Irak itu di sahabat dikenal punten sebagai orang-orang bodoh. Makanya ketika ada dalam riwayat Bukhari, pernah saya tulis di Buletin At-Taubah, judulnya pembunuh cucu Nabi orang Irak, ya. Cucu Nabi itu Husain. Karena orang Syiah itu menjadikan pembunuhan Husain itu jadi simbol kesyiahan. Merayakan, maksud merayakan di sana memperingati, ikut bersedih setiap tanggal 10 Muharram terbunuhnya Husain, itu asli Syiah. Kalau tidak ikut bersedih bukan Syiah. Syiah itu kan Syiah Nabi, Syiah itu kelompok Nabi. Kalau tidak begitu berarti bukan kelompok Nabi, bukan para pecinta Nabi. Padahal kata para sahabat, yang membunuh Husain itu bukan Ahlus Sunnah. Jadi kalau di Syiah apa diajarkan begini, ini Husain cucu Nabi yang sangat disayangi oleh Nabi, dibantai oleh Ahlus Sunnah, gitu. Maka mereka tidak pernah memperingati kesedihannya karena memang mereka para pembunuhnya. Syiah ini berontak, mengapa cucu Nabi dibunuh, gitu. Kurang lebih lah begitulah Asyura teh. Kemarin corona, alhamdulillah teka dengi singtong aya we ke Muharram kege. Dan nyapun dan alhamdulillah tokohnya kan sudah meninggal ya. Singtong aya we penerusna.
ketika datang orang Irak ke Ibnu Umar, bagaimana hukum darah lalat? Bagaimana hukum darah lalat? Ibnu Umar balik tanya, kamu orang mana? Saya orang Irak. Langsung kata Ibnu Umar di majelis talim itu, hei lihat, ini orang Irak, darah lalat ditanyakan, darah cucu Nabi dibiarkan. Nah itu. Jadi menurut sahabatnya siapa yang membunuh cucu Nabi? Orang Irak, orang Syiah. Jelas kok yang mengundang Husain ke Irak itu mereka orang Irak. Ayo cenah gabung dengan para pendukung bapak kamu. Ali bin Abi Thalib kan wafatnya di Irak. Ibnu Abbas, Ibnu Umar sudah mengingatkan Husain jangan ke sana. Orang Irak mah gede wadul, gitu. Tukang bohong, tukang gedebul. Cenah. Ijtihad Husain karena memang ingin melawan kekuasaan. Di Karbala dikepung man, ketahuan oleh pasukan musuh, sampai terjadilah insiden terbunuh. Mana orang Irak yang mengundang? Kuduna teh ngawal atunya, dikawal turun ti bandara keneh teh. Munya bener nyaah jiga ka Habib Rizik Syihabnya, wah di bandara keneh dikawal. Ieu mau masuk Irak diantep we. Bikin ka polisi ge pendek newa Habib Rizik Syihab eta teh sieun. Teu jadi cari-cari we kumaha alasan ngara bisa ditewak gitu. Dan mohon maaf yang paling menyebalkan yang dulu ngaku saya akan jemput pakai jet pribadi ke Makkah, wah datang ka dieu ditewak hep-hep we. Mohon maaf ya, jadi masuk politik gitu. Jadi kata Ibnu Umar, ini cenah orang Irak, dasar orang Irak. Darah lalat ditanyakan, mengai lalu aya getihan, Pak. Itu mah yang namanya lalat itu kan bangkainya juga halal. Ya halal itu bukan halal dimakan, dah kotor. Kalau bangkai lalat masuk ke air kan, lalap kena cenah buang. Airnya tetap boleh diminum. Lalat saja ditanyakan, darah cucu Nabi diabaikan. Itulah mengapa Abu Hanifah kan tinggal di Irak. Mazhab Hanafi itu kurang pakai hadis. Kenapa? Karena kata Abu Hanifah orang Irak mah garde wadul. Bukan berarti Imam Abu Hanifah nggak pakai hadis, tapi hadis yang diriwayatkan dari Madinah, dari Makkah, beliau pakai. Tapi kalau hadis itu disampaikan oleh orang-orang Irak, cenah gede waduh. Maka dari itu di mazhab Abu Hanifah lebih baik pakai ro'yu daripada pakai hadis yang diragukan. Makanya Abu Hanifah itu lebih ke ro'yu. Nanti dibantah oleh muridnya Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i lebih baik pakai hadis daripada pakai ro'yu. Hadis doib ge hadis cek Imam Syafi'i. Itu Imam Syafi'i yang mengajar. Imam Syafi'i membedakan dengan hadis palsu, ya, hadis doif. Itu Imam Abu Hanifah kenapa beliau tidak banyak pakai hadis? Karena orang-orang Irak itu gede wadul. Jadi di sini rupanya ya orang Irak itu protes antara dua. Kenapa cenah sholat Isya, sholat Duhur, sholat Asar 2 rakaat pertamanya panjang, hayangna teh pondok kabeh. Teu apaleun ya, bahwa syariat sholat itu ya memang begitu. Jadi 2 rakaat pertama panjang, 2 rakaat terakhir pendek. Ini sudah pernah kita bahas di dalam kajian fikih Bulughul Maram, salah satu model. Jadi rakaat 1 dan rakaat kedua itu sama panjangnya. Tapi nanti ada model yang lain, rakaat 1 lebih panjang daripada rakaat kedua ya. Dan tidak boleh, sebaiknya tidak boleh teh makruh. Rakaat kahiji
misalkan kuliah ayyuhal kafirun aya rakaat kedua al-bayyinah tah eta teh teu nyunah ya, kalau mau dibalik al-bayyinah rakaat pertama, rakaat kedua al-kafirun. Cuma kalau saya pribadi mazhab yang ini mazhab seimbang, rakaat pertama 1 halaman, rakaat kedua pun 1 halaman ya. Masih mending biasanya halaman setengah salat subuh ya. Tadi kalau bapak-bapak penghafal Quran tahu itu halaman mana surat Al-Baqarah. Atau tempo hari yang lalu hari Rabu saya masih baca juz 25 kan. Rakaat yang maghrib itu surat Ad-Dukhan, rakaat yang isya itu surat Al-Jathiyah. Itu 1 halaman saya bagi 2. Jadi setengahnya rakaat 1, setengahnya rakaat 2 seimbang. Boleh juga rakaat pertama panjang, rakaat kedua pendek. Yang enggak ada itu rakaat pertama pendek, rakaat kedua panjang, ini enggak ada makruh itu ya. 2 rakaat terakhirnya kenapa lebih pendek daripada 2 rakaat pertama? Sudah kita bahas juga, ada hadis Abu Sa'id, ada hadis Abu Qatadah. Kalau di hadis Abu Qatadah, Nabi tidak membaca surat lain selain Al-Fatihah. Kalau di hadis Abu Sa'id, Nabi baca surat lain, cuma panjangnya tidak sepanjang 2 rakaat yang pertama. Boleh dua-duanya diamalkan ya. Nah ini kata Umar, oh itu dasar orang Irak bararodo cenah gitu. Udah benar sholat, masa nggak benar? Jadi pingin orang Irak itu sama semua, pondok-pondok semua gitu. Jangan ada yang panjang-panjang, kan bodoh. Umar bin Khattab tidak cukup di sana. Nah ini pelajaran ya bagi bapak-bapak yang jadi pemimpin ketika ada isu desas-desus. Itu jangan dibiarkan bahkan sampai mati ya. Saya kadang sering menemukan ya orang tua ya, bukan berarti menjelek-jelekan mereka. Mungkin karena risih budaya Sunda ya, heureun letah budaya Sunda dia antep nepikeun kamar raot kitu pugu itu kumaha duduk perkarana. Sampai generasi muda jadi nggak tahu bagaimana, kadang jadi beban sejarah. Ya terutama punten konflik-konflik di masjid, fitnah-fitnah seputar seseorang di RW, di RT aya wae fitnah. Jangankan kita manusia biasa, Rasul saja loba difitnah, istri Nabi saja difitnah selingkuh. Pan kurang ajar. Ya. Sok bayangkeun puternya, ieu mah contoh keur ngabayangkeun. Bu Cinta teh istrinya Pak RK dipitnah sering, wah meureun teu geunjleung atuh. Ya. Atau istrinya Presiden Jokowi selingkuh, wah meureun teu geunjleung. Itu kurang ajarna orang munafik, ya. Tapi fitnah-fitnah semacam itu enggak boleh dibiarkan. Harus dituntaskan. Di sini Umar bin Khattab panggil tersangkanya, lalu kemudian juga langsung siapa yang menuduhnya dikonfrontasi. Nah tadi sudah dipanggil Sa'ad bin Abi Waqqas, sekarang Umar bin Khattab mau langsung sidak ke penduduk Kufah. Farsala ma'u rajulan aw rijalan ilal Kufah. Lalu Umar mengutus seorang atau beberapa orang bersama Sa'ad menuju Kufah. Fasala anhu ahlal Kufah, untuk bertanya langsung kepada penduduk Kufah, ini gimana Saatnya kan sudah diberhentikan dari pejabatnya, biar rakyat nggak kagok ya. Walam yada masjidan illa sa'ala anhu, tidak dilewatkan satu masjid pun melainkan ditanyakan kepada mereka. Nah di sini Pak sahabat mah ngukur suara itu dari ahli masjid. Betul demokrasi itu ada dalam Islam, tapi dan demokrasi juga ayeuna aya mah demokrasi. Dulu yang namanya demokrasi yang layak dirujuk itu ahlul halli wal aqdi, yang berhak hal itu membuka, akdi itu mengikat, maksudnya memutuskan dan membatalkan. Siapa? Ahli masjid.
Jadi kalau demokrasi mau diberlakukan, sudah pemilihan umum itu rujuk ke masjid. Jadi betul-betul orang-orang soleh lain mah teu tara salat preman jeung ustad we sorana sarua. Pan demokrasi harusnya ustad sorana 10 gitu nya, preman sorana setengah. Jangan disamakan, disaruakeun. Ulama dengan koruptor terpidana oge penjara ge pan marilih. Jadi sora para penjahat jeung sora orang-orang soleh sama. Ditakdirkeun nu soleh milih 10, anu penjahat milih 20, mana yang menang? Yang 20. Itu kan demokrasi itu begitu. Betul, di Islam ada nanya ke rakyat, tapi siapa yang layak ditanya? Gak semua layak ditanya. Tapi kalau demokrasi, wah kabeh. Jadi ditakdirkeun atuh iraha mana ada mayoritas masyarakat lebih baik, kan nggak ada di Al-Quran juga. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, aktsarun nasi la yu'minun, aktsarun nasi la yashkurun. Kata Imam Ibnu Katsir, hampir semua ayat yang menyebut kebanyakan jelek. Itu sejak zaman Nabi juga begitu, zaman sahabat begitu. Mudek ngukur kebanyakan manusia, suara terbanyak dapat seleban terbaliknya dibanding yang benarnya. Contohnya punten banyak ya di komplek ya, lebih banyak yang ke masjid, lebih banyak yang tidak. Harusnya yang jadi rujukan suara itu ahli masjid. Nutara ka masjid geus nurut kana soleh gitu. Nah di zaman Umar itu begitu. Untuk mengukur suara itu datang ke masjid. Walam yada' masjidan illa sa'ala anhu wa yuthnuna ma'rufan, dan mereka semua memuji yang baik. Oh, saat ini adil, soleh, solatnya bagus gitu. Mana ruji? Datang ke masjid ini. Kalau ada 50 masjid di Kufah, 50-nya saat itu didatangan ku petugas Umar bin Khattab. Langsung, lain survei deh, sensus ya, semua didatangi. Hatta dakhala masjidan li Bani Absin, hingga masuk ke satu masjid Bani Abs. Faqama rajulun minhum, jol uju-uju ada seseorang yang ngomong, yuqalu lahu Usama bin Qatadah yukna Aba Sa'dah, namanya Usama bin Qatadah Abu Sa'dah. Qala amma idna syattana, mengenai apa yang Anda tanyakan kepada kami. Balaga. Fa inna Sa'dan kana la yasiru bisariyah, sungguh saat itu tidak pernah ikut pergi bersama pasukan perang. Pan itu salah alamat itu. Geus puguh saat teh tukang perang, nyebutkeun ngedul jihad gitu. Geus puguh bapak teh tukang ka masjid, tiba-tiba dipitnah di kantor RW, kantor RT. Ah cenah haji tara ka masjid. Ieu teh saha nu tara ka masjid? Begitu kadang fitnah itu ya. Dan pasti menyesakkan. Kita enggak merasa melakukannya, tapi kemudian kita difitnah melakukannya. Nyeri hati pisan. Dan orang-orang solih sekelas Sa'ad, bahkan Nabi pun mengalami. Jadi kalau bapak-bapak mengalami, nggak usah curhat berlebihan sama Allah. Ya Allah, kenapa kau tega? Bukan begitu. Berdoa saja agar cepat masalah selesai. Ya, teu kudu lebay ka Gusti Allah jeung nyalahkeun Gusti Allah. Ini orang-orang soleh juga mengalami. Wala yaqsimu bisawiyah, tidak pernah membagikan harta dengan rata, dengan adil. Wala ya'dilu fil qadiyah, dan tidak adil dalam memutuskan perkara. Wah, cenah teu bener gitu. Saat itu tidak membela diri, dagis menang. Ya, semua masjid memuji eta masjid Bani Abbas eta siji. Bari itu pun ada seorang, bukan semua jamaah masjidnya. Tiba-tiba ama wallahi, sungguh demi Allah, la adu'wan nabi salasin, aku akan berdoa dengan 3 hal.
Allahumma in kana abduka hadza kadziban. Ya Allah, jika hambamu ini berdusta, hambamu ini teh nunjukkan tadi numitna, kalau dia berdusta, qomariaan wa sumatan, ia berdiri hanya karena ria dan sumah. Ria itu ingin terlihat, sumah itu ingin terdengar. Menanya nama pansos, panjat sosial, cek baru dakwah cenah yang terkenal. Menanya yang terkenal pan, ya kudu sengketa, jeung orang terkenal biar terkenal begitu. Fa'atil umrohu, panjangkan umurnya. Wa'atil faqrohu, panjangkan miskinnya. Wa'aridhu bil fitan, jerumuskan dia pada fitnah. Ini jadi dalil Pak, boleh kita memohon laknat kalau kita kena fitnah. Tapi catatannya Pak, pakai jika, tanda kutip jika. Untuk pakai jika bahaya. Ya Allah, jika dia bohong, pakai jika. Mau tidak pakai jika, ya Allah, dia yang memfitnah saya, panjangkan umurna, miskinkeun, cilakakeun cenah gitu. Kalau ternyata bukan dia yang memfitnahnya, kata Nabi kan di hadis-hadis bab lanat, kalau kita melanat seseorang dan orang itu tidak layak dilaknat, maka lanatnya kembali ke kita. Maka pakai jika. Bisi salah mun salah, panis pakai jika. Jadi kita berlepas diri. Seandainya dia benar yang memfitnah saya, begitu. Jangan dia memfitnah saya padahal lain kan, siapa tahu bukan dia. Ya. Kayak misalkan pernah dalam satu kasus, di mana ieu beritana? Ti Mang Agus gitu. Ai sugan teh Agus nu eta, Pak. Berarti Agus nu itu. Ya, dan Agus itu bagus. Cita sapir aku misalkan Agus nu itu. Nah, itu kan bahaya juga. Jadi kita boleh memohon laknat ketika kita difitnah untuk orang memfitnahnya, tapi pakai jika, agar kalau salah sasaran tidak kembali ke kita laknatnya. Ini juga jadi dalil halal. Kata Nabi juga, dakwatul mazlum, doa dari orang yang dianiaya itu diijabah, artinya boleh berdoa. Meskipun saya pribadi belum berani berdoa seperti ini, ya, asa karunya gitu. Nah, bukan saya yakin bapak-bapak juga pernah mengalami difitnah mah banyak, ya. Pernah terpikir saya berdoa gitu jika Sa'ad bin Abi Waqqas, ulah karunya. Masih ada perasaan, ya. Bagaimana orang itu, wakana ba'du, sesudah itu, idza suila, kalau orang yang tadi dilaknat oleh Sa'ad ditanya, yaqul, dia berkata, syekhun kabirun maftun asobatni da'watus Sa'ad, seorang tua renta yang terkena fitnah akibat doa Sa'ad. Ngaku si eta teh, ya. Qala Abdul Malik, kata Abdul Malik perawi hadis ini, fa ana ra'aitu ba'du, saya pernah melihatnya sesudah itu, sudah kejadian yang tadi. Qad saqata hajibahu ala ainaihi minal kibar, sungguh kedua alisnya sampai menutupi matanya saking tuanya. Bapak-bapak ya, nu alisna nutupan soca teh aya kan, ieu bakatku kolot pisan, ya. Wa innahu la yata'arradu lil jawari fit turuq yaghmizuhunna, dan ia selalu mendekati perempuan-perempuan muda di jalan sambil mengedipkan mata kepada mereka. Ta eta fitnahna teh cunihin, Pak. Teu kaup ningali nu geulis, budak geulis hayang we ngaheureuyan, hayang we noel, hayang we. Nah, iya, nah udah bilang dalik banyak bisi ayaknya bapak-bapak di dia nuk itu ulah apa fitnah, ya. Calon suul khotimah, ya.
Terlebih sekarang mah yang menor-menornya ada di HP Pak, skip tong oh can tukah haja bari lila. Awas tuh, bahaya, itu fitnah ya. Kalau bapak masih senang yang begitu-begitu itu menunjukkan fitnah. Bisul khotimah geus tinggalkeun lah. Nanti juga di surga ada ya, hurunin wa kawaiba atroba, sabar we Pak, piragi sabar tahun itu bapak teh. Nanti juga ada di surga ya, bebas di surga itu. Istri ada ya, istri juga bebas milih bujang-bujang yang gagah ya, pilih ibu-ibu geus teu kiat jeung bapak ya, sabar ibu lah, sabar tahun deui ibu teh piragi. Nanti juga ketemu ya, bebas di surga mah, semua yang diinginkan ada. Tinggal sabar mengendalikan diri ya. Mun aya neng-neng nu teh sok aya ngaheureunkeun antep. Itu menunjukkan berarti kita terjerumus ke dalam fitnah. Nah, ini menunjukkan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas bersih dari segala tuduhan. Justru orang yang memfitnahnya itu terbukti bahwa mereka melakukan fitnah keji. Di sini menunjukkan seseorang boleh membela diri, dan kalau masih tidak dipercaya, masih we anu mitnah, doakeun laknat boleh, silakan ya. Meski ya saya pribadi can tega ya. Dan yang terakhir itu pengakuan dari Sa'ad bin Waqqas yang tadi kan dituduh tara perang. Saya mah dulu perang pertama kali. Saya dulu pernah ketika perang makan cuma dedaunan. Maaf, kotoran pun cenah jiga tai embe, tai domba, hejo we gitu. Karena makannya dedaunan. Kamu gitu. Nih bagi kami yang muda-muda sering diingatkan jangan pernah mengingkari jasa orang tua. Kalaupun mereka ada sedikit kesalahan hari ini, jangan sebab nilai setitik rusak susu sebelanga. Jasa mereka dulu ya, membangun masjid, ngababak dakwah, mengislamkan warga sekitar, itu kalau kumage gak bisa ditandingi. Jadi jangan pernah menuduh yang bukan-bukan kepada orang tua ya, salah hiji dua mah manusiawi. Jangan kemudian mengingkari semua kebaikannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.